Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kali ini di pembelajaran kita akan belajar tentang LHO. Loh, LHO ini apa, Bu? LHO adalah singkatan dari laporan hasil observasi. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering melakukan yang namanya observasi. Observasi atau pengamatan itu bukan berarti kita harus melakukan sebuah kayak penelitian atau sebuah kegiatan yang betul-betul menguras pikiran dan energi gitu. Sehari-hari aja misalnya ketika mendengarkan guru di depan kelas kemudian menjelaskan, atau ketika di jalan mengamati ada anak-anak yang main bola, atau ada segala sesuatu yang berdasarkan pada pengamatan kita itu adalah observasi. Nah, tetapi kata kuncinya pengamatan di sini adalah fokus pada satu masalah dan juga fenomena tertentu. Nah, untuk mendapatkan observasi yang sempurna atau pengamatan yang sempurna, kita juga harus mencatat data-data akurat atau fakta pendukung lain yang betul-betul melengkapi hasil dari observasi kita. Sebetulnya tanpa Ibu jelaskan, di SMP kalian sudah pernah belajar tentang laporan hasil observasi ya. Kalau misalnya dulu di IPA belajar sama Ibu, kita melakukan laporan praktikum atau laporan pengamatan. Nah, itu juga salah satu contoh dari kegiatan laporan hasil observasi. Jadi, di sini kita berusaha untuk mengingatkan ulang materi tentang laporan hasil observasi. Nah, sesuai dengan namanya, bahwasanya laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang memberikan atau memaparkan hasil observasi yang berupa informasi, ini biasanya secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dan hasil pengamatan langsung. Nah, laporannya nanti disusun secara sistematis atau sistematik dan objektif dengan ini, kata kuncinya sesuai dengan fakta. Jadi tidak ada kayak tambahan berupa opini penulis di situ, betul-betul pure, murni berdasarkan fakta yang ada. Nah, untuk apa sebetulnya tujuan dari disusunnya laporan observasi ini? Semua jenis teks itu sebetulnya adalah memberikan informasi. Nah, karena berhubung ini hasil pengamatan, isinya berupa rincian segala sesuatu yang memiliki perspektif atau sudut pandang keilmuan. Jadi seringnya kalau misalnya contohnya yang sudah pernah kita kerjakan laporan hasil praktikum. Nah, itu tidak bisa ujuk-ujuk atau tiba-tiba kita, oh iya Bu, ini kemarin kentangnya ini nggak bisa tumbuh karena dia tidak memiliki kemampuan untuk tumbuh gitu kan. Nah, itu kan berdasarkan opini. Opini itu sebetulnya bisa juga kita jadikan sebagai dasar, tapi harus mengacu pada sumber-sumber keilmuan gitu. Jadi ada nggak teorinya, dukungannya mana nih kalau omongan kamu tadi betul, atau opini tadi sudah disusun itu harus dicocokkan dulu dengan sumber-sumber informasi yang ada gitu. Itu salah satu contohnya. Tapi fokusnya di sini adalah kita melaporkan hasil pengamatan yang memiliki sifat-sifat rinci, sistematis, dan juga tentunya harus memberikan informasi sedetail-detailnya kepada pembaca. Yang bisa dikatakan bahwa itu adalah teks LHO bagaimana, Bu? Nah, kita cek dulu berdasarkan ciri-cirinya. Nanti juga ada, misalnya kalau di soal gitu ya, ada 2 jenis teks. Kemudian mana ini yang termasuk teks LHO? Kita amati berdasarkan yang pertama, sifatnya. Sifat ini apa sih Bu maksudnya? Sifat ini ada 2 jenis biasanya, objektif atau subjektif. Subjektif itu berdasarkan sudut pandang dan dilihat dari perspektif penulisnya aja gitu. Nah, kalau objektif di sini sifatnya itu betul-betul umum dan tidak ada tendensi atau keinginan dari si penulis untuk menggiring opini. Nah, gitu kan. Jadi betul-betul ingin memberikan informasi yang objektif seumum mungkin. Nah, yang kedua tadi sudah berkali-kali disebut, dia harus berdasarkan fakta. Fakta ini
Kalau dulu di SMP udah belajar fakta dan opini kan, bedanya mana? Kalau fakta ini akan bisa diamati dengan panca indera, dibuktikan dengan hasil pengamatan. Nah, pengamatannya tadi dengan indera-indera yang dimiliki, misal hasil dilihat, kemudian dirasakan, didengar. Nah, seperti itu. Lalu, teks ini bersifat khusus atau spesifik. Maksudnya, Bu, bukannya tadi katanya sifatnya umum. Nah, umum itu kalau ditulis, informasi ini diberikan kepada pembacanya. Sedangkan khusus atau spesifik ini berdasarkan tema atau pengamatan. Sebetulnya yang diamati ini apa sih? Nah, itu kan khusus atau spesifik. Misalnya tentang fenomena terjadinya hujan, atau kalau di sini fenomena terjadinya badai pasir. Itu kan spesifik tentang badai pasir gitu. Lalu ditulisnya secara lengkap, sempurna, dan juga otomatis sistematis. Nah, karena bersifat objektif, tentunya tidak mengandung dugaan, prasangka, dan juga pemihakan, tidak menggiring opini atau menggiring pembaca itu untuk menyetujui atau mengarahkan ke hal-hal yang mempersuasi gitu. Lalu disajikan menarik dan mudah dipahami ini karena sifatnya objektif, semua pembaca itu diusahakan bisa untuk memahami. Selanjutnya, untuk apa laporan hasil observasi ini dibuat atau dikerjakan? Pertama, seringnya kalau di aktivitas keilmuan. Nah, misalnya nanti ada dari kalian yang menjadi saintis atau ilmuwan. Nah, percuma loh kita melakukan penelitian tapi tidak diinformasikan atau diberikan informasi kepada halayak umum. Misal contohnya yang langsung tepat sasaran ketika ada COVID ini. Kemudian banyak kan para ahli yang berusaha untuk meneliti dan mencari vaksin untuk si COVID ini. Nah, ketika sudah ditemukan tapi tidak dipublikasikan istilahnya ya kepada halayak umum, ya sudah, tidak ada manfaatnya kan kepada halayak umum. Nah, sehingga salah satu tujuannya adalah memberikan, pertama, melaporkan hasil aktivitas dari pengamatan. Untuk apa? Yang kedua, sebagai sarana dokumentasi. Oh, ini loh kita sudah melakukan penelitian. Atau kalau yang di tarafnya kalian mungkin ada ini, Bu. Kalau di Indonesia sih ya seringnya misalnya ada dharma wisata atau ada kegiatan ekskurs itu apa? Kegiatan lapangan gitu kan. Nah, untuk membuktikan bahwa kalian sudah melakukan kegiatan lapangan seperti apa? Oh, harus ada dokumentasinya dong. Dokumentasi di sini bukan hanya foto-foto aja gitu, tapi yang lebih komprehensif dan lebih lengkap harus diberikan dengan bentuk laporan pengamatan atau hasil observasi. Nah, yang selanjutnya, tadi contohnya misalnya saintis yang meneliti vaksin COVID itu dapat dijadikan keputusan. Kemudian observasi pemecahan masalah. Oh iya, berdasarkan hasil ujian klinis ternyata terbukti bahwa vaksin A, B, C ini memberikan dampak signifikan terhadap strain virus yang dimaksud. Nah, siapa tahu, oh itu termasuk salah satu pemecahan masalah dari solusi yang sekarang kita hadapi terhadap pandemi ini gitu. Dan terakhir, sebagai sumber informasi terpercaya. Seringnya nanti laporan hasil observasi atau pengamatan ini dapat dijadikan acuan ketika untuk selanjutnya ada peneliti atau ada orang yang ingin melakukan sitasi. Sitasi itu apa, Bu? Ingin menyadur atau menambahkan informasi tambahan. Nah, itu bisa diambil juga. Istilahnya disitasi, diambil, dinukil sedikit atau disadur sedikit dari hasil observasi orang lain. Nah, itu dapat dijadikan sebagai sumber referensi. Nah, sekarang kita amati bagaimana struktur laporan hasil observasi. Nanti bisa dikatakan ini sebagai laporan hasil observasi jika memiliki kriteria-kriteria ini. Yang pertama, dia harus memiliki pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, terdapat deskripsi bagian, dan ketiga ada deskripsi manfaat. Biasanya terakhir, keempat ini tidak wajib ada, tapi beberapa ada yang memberikan berupa simpulan atau kesimpulan seperti itu.
kita pelajari satu persatu dulu anak-anak. Nah, yang pertama terlebih dahulu adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Ini apa, Bu? Ini adalah berisi semacam pembuka atau pengantar tentang hal-hal yang akan dilaporkan. Nah, di bagian ini biasanya akan memberikan informasi berupa objek apa sih yang ingin dilaporkan, dan juga garis besar informasi dari isi teks itu tuh mau ngomongin apa gitu. Nah, seringnya di bagian ini contohnya berupa pengertian. Nah, oleh karenanya di bagian ini biasanya ditemukan atau terdapat kalimat definisi. Itu apa, Ibu? Nanti kita akan pelajari lebih mendalam pada bagian unsur bahasa dari teks LHO. Sesuai dengan namanya, pernyataan umum ini ditemukan di awal dari teks laporan hasil observasi atau teks umumnya. Di bagian awal sebagai membantu pembaca memahami garis besar isi dari teksnya itu berupa apa sih gitu. Contohnya nanti akan Ibu berikan sekaligus untuk bisa lebih memahami dan membedakan antara poin 2 dan ketiga. Nah, yang kedua ini adalah berupa aspek-aspek yang akan dilaporkan. Aspek-aspek yang akan dilaporkan ini dibagi menjadi 2 jenis dilaporkan, yakni berupa deskripsi bagian dan juga deskripsi manfaat. Bedanya apa, Bu? Untuk yang deskripsi bagian ini berisi uraian yang mendetail mengenai objek atau juga bagian-bagiannya. Nah, di bagian ini isinya berupa segala hal yang akan dilaporkan. Seringnya ini berisi ciri-ciri dari hal yang akan dilaporkan. Ada ciri-ciri hal yang dilaporkan. Sementara itu deskripsi manfaat apa, Bu? Nah, sebagai tambahan, aspek yang dilaporkan ini meliputi apa saja, Bu? Misalnya dari jalannya penelitian, lalu fenomena apa sih yang dibahas, kemudian rincian dari bagian-bagiannya itu meliputi apa saja, dan sifat-sifat dari rincian yang dilaporkan. Ini nanti harus sistematis, harus beruntutan supaya pembaca tidak bingung. Ini isinya tentang apa sih sebetulnya? Nanti kalau loncat-loncat, susah dipahami. Lalu selanjutnya bagian ketiga berupa deskripsi manfaat ini berupa hasil dari observasi yang berisi manfaat dari laporan ini tuh apa sih sebetulnya gitu. Nah, biasanya tadi yang sudah Ibu sebutkan, untuk bagian terakhir simpulan ini boleh ada atau tidak. Kenapa boleh ada atau tidak, Bu? Karena namanya simpulan itu pasti ada uraian atau ringkasan dari fakta-fakta yang ditemukan dan biasanya ditambahkan dengan opini dari penulisnya. Jadi ini tidak harus ada ya. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan kasih contoh dan mari kita bahas sebetulnya di teks ini mana yang akan disebut pernyataan umum, mana yang menunjukkan deskripsi bagian, dan juga mana yang menunjukkan deskripsi manfaat. Nah, semoga tulisannya bisa dibaca ya anak-anak. Kalau tidak bisa dibaca, nanti dikabarkan ke Ibu, lalu kita akan kita akan menguraikan lebih detail. Tadi yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum tadi isinya berupa pengertian dan sering ditemukan di awal. Nah, kalau di sini misalnya kalian baca tentang teks LHO hutan bakau, mana kira-kira yang menunjukkan pernyataan umum? Nah, ada ditemukan di bagian awal ya. Jadi ini adalah bagian pernyataan umum. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data kementerian, luas hutan bakaunya mencapai 4,3 juta. Nah, jadi isi dari laporan ini mau membahas apa nih? Akan dibahas tentang hutan bakau khususnya di kawasan Indonesia. Lalu yang kedua tadi adalah deskripsi bagian. Di deskripsi bagian ini isinya menjelaskan tentang
Contohnya jalannya penelitian, kemudian ringkasan klasifikasi dari penelitiannya itu seperti apa. Nah, kita bisa temukan di paragraf ini adalah berupa deskripsi bagian. Kenapa bisa kita sebut deskripsi bagian? Karena di bagian ini dijelaskan atau dijabarkan secara luas tadi dari pernyataan umumnya. Kalau di awal tadi membahas tentang hutan bakau, nah dirincikan lagi. Hutan bakau ini terletak di wilayah pantai atau muara sungai. Sampai di akhir, di samping itu ciri khas lain dari hutan bakau adalah rawa-rawa. Jadi kalau bisa kita lihat di sini strukturnya, di sini lebih dijelaskan dengan mendetail dan juga seringnya dibuat dalam bentuk paragraf yang padu gitu supaya pembacanya tadi nggak bingung. Hutan bakau di wilayah pantai dan muara sungai, tepatnya hutan bakau ini terletak di garis pantai dengan posisi yang berada di garis pantai. Nah, ini kan padu dan mengalir, tidak loncat-loncat. Tadi kalau ibu ngomong di sini muara sungai, lalu ciri khas lain adalah berawa-rawa, nanti kan meloncat kan. Jadi untuk lebih menjelaskan dengan detail dijabarkan, ditambahi bukan paragraf, kalimat-kalimat penjelas nanti di sini. Lalu yang ketiga adalah bagian deskripsi manfaat. Dari kosakatanya aja manfaat. Nah, berarti di bagian ini nanti akan banyak ditemukan informasi yang berupa manfaatnya ini apa sih? Nah, ini kata kuncinya ada di sini. Jadi bagian yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Apa saja manfaatnya? Nah, sebagai menahan abrasi pantai, kemudian menurunkan kandungan karbon dioksida, serta menjadi tempat hidup biota laut. Tadi di akhir seperti yang Ibu jelaskan, kira-kira di sini ada tidak paragraf kesimpulannya? Ternyata tidak kita temukan ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar anak-anak.